14J Koneksi Antar Materi. Oleh Gede Edi Sudyastana, SPD, MPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Koneksi Antar Materi. 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai dan peran guru penggerak. 3. Visi guru penggerak. 4. Budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak. 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Reflektif. 4. Kolaboratif. 5. Inovatif. Dalam mewujudkan filosofi KHD, seorang guru penggerak harus memahami dan menjalankan nilai dan perannya sebagai guru penggerak. Peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dengan menerapkan nilai dan perannya sebagai guru penggerak, seorang guru penggerak mewujudkan visinya dengan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dan memanfaatkan kekuatan tersebut dengan metode apresiatif inquiry melalui tahapan bagja. Inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Budaya positif. Dengan melaksanakan tahapan bagja, akan terciptanya pembiasaan yang baik yang mengarah pada budaya positif. Budaya positif akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga terbentuknya murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Disiplin positif dapat mengontrol diri anak dalam upaya membentuk budaya positif. 2. Posisi kontrol guru, meliputi pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 3. Kebutuhan dasar manusia, meliputi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 4. Segitiga restitusi, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan lebih berkarakter. 5. Keyakinan kelas terbentuk, dari kesepakatan kelas yang bersumber dari siswa yang diyakini dan dilaksanakan dengan segala konsekuensinya sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? 1. Untuk menciptakan budaya positif maka kita harus bisa menumbuhkan disiplin positif pada murid dari motivasi intrinsiknya bukan melalui hukuman atau penghargaan. 2. Bahwa murid yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. 3. Sebagai guru kita harus mengambil peran control manager agar dapat membantu murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya melalui langkah segitiga restitusi. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Awalnya murid-murid saya merasa aneh dengan perubahan saya terutama dalam menyelesaikan masalah murid, tapi setelah saya menerapkan budaya positif di sekolah saya yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, saya merasa murid lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Murid menjadi lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini tanpa paksaan. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bahagia dan merasa tertantang untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya dan menularkannya ke komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Saya merasa lebih bisa mengontrol diri dan yang pasti saya sebagai guru merasa lebih disayangi oleh murid-murid saya daripada sebelumnya. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik?
Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Menurut saya, saat itu dengan memberikan hukuman kepada murid yang melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus indisipliner. Harapan saya mereka tidak mengulanginya kembali. Tapi ternyata terulang lagi dan lagi. Setelah mempelajari modul 1-4 mulai sekarang dan kedepannya saya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sekarang saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi emosi guru dan respon murid. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Dalam mengatasi permasalahan murid kadang saya secara tidak sadar sudah menerapkan langkah segitiga restitusi, terutama dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah tetapi saya belum menanyakan keyakinan agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sehingga kedepannya murid tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan dan orang tua sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Rancangan tindakan aksi nyata. Judul, Penerapan Budaya Positif di Lingkungan Sekolah. Oleh, Gede Edi Sudiastana, SPD, MPD. Latar belakang. Penerapan budaya positif di sekolah adalah upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa. Sekolah yang menerapkan budaya positif cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih kondusif, yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Siswa merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses belajar mengajar, sehingga hasil akademik mereka meningkat. Penerapan budaya positif membantu dalam pengembangan karakter siswa. Nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin diajarkan dan diperkuat melalui berbagai kegiatan sekolah dan interaksi sehari-hari. Tujuan 1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Pengembangan karakter dan nilai 3. Kesejahteraan emosional dan mental 4. Mengurangi perilaku negatif 5. Pembentukan lingkungan yang kondusif. Tolok ukur 1. Murid lebih aktif dalam pembelajaran 2. Murid mampu menerapkan pembiasaan positif 3. Murid bisa mengontrol sosial emosionalnya 4. Murid mampu memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. 5. Memungkinkan pembentukan lingkungan untuk membangun budaya positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Merancang kegiatan aksi nyata yang dilakukan. 2. Menyampaikan rancangan aksi nyata kepada kepala sekolah. 3. Membuat keyakinan kelas bersama siswa. 4. Melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. 5. Melakukan refleksi yang telah dilaksanakan. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Masukan dari kepala sekolah tentang aksi nyata yang telah disusun. 2. Dukungan dari teman guru tentang penerapan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan dari siswa dalam melaksanakan keyakinan kelas. 4. Dukungan dari lingkungan sekitar siswa dalam penerapan budaya positif di masyarakat. Demikianlah pemaparan singkat tentang koneksi antar materi modul 1-4. Salam hebat, semoga tergerak, bergerak dan menggerakkan.
Terima kasih.